Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, semenjak saya berkarya di Purwokerto, saya selalu akrab dengan makanan khas Banyumas. Mendoan, tempe mendoan. Bahannya adalah tempe biasa, tetapi dibuat lebih tipis, maksimal 3 inci. Agak memanjang, bahkan ada yang tempe raksasa itu besar sekali, mendoan raksasa. Kemudian nanti kalau sudah jadi tempe, digoreng dengan tepung, dioles-olesi bumbu, dan potongan-potongan daun bawang. Rasanya gurih dan digorengnya setengah mateng. Arti kata mendoan adalah setengah mateng, tidak kering, sehingga rasa tempenya ini terasa empuk dan tidak keras atau kering, hanya ginjur-ginjur seperti ini, bisa goyang dompret, itu mendoannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang ada orang yang karakternya setengah-setengah. Ada yang istilahnya setengah sehat, setengah tidak, setengah stres. Sering disebut orang mendon, orang setengah. Dan ini dari kata mendoan itu, yaitu setengah. Jangan diremehkan, karena tempe mendoan ini banyak orang menjadi tokoh nasional. Seperti Jenderal Sudirman, berasal dari Purbalingga. Seperti Susilo Sudarman, berasal dari Cilacap, dari Sampang. Kemudian juga Suparjo Rostam, semuanya berasal dari daerah sini. Maka saudara-saudari yang terkasih, mendoan ini menggambarkan bagaimana semangat orang-orang Banyumas yang fleksibel. Tetapi ada peribahasa yang mengatakan esok dele sore tempe, karena bahan tempe mendoan ini adalah kedelai, dan kemudian kedelai itu dibuat seperti membuat tempe biasa, ditunggu sampai jamurnya tumbuh, nanti menjadi dari kedelai itu dicetak, kemudian setelah jamur-jamur tumbuh menjadi tempe yang kemudian menjadi bahan mendoan ini atau tempe mendoan. Esok dele sore tempe, suatu kiasan bahasa Jawa yang menggambarkan bahwa orang punya prinsip yang berubah-ubah. Orang tidak punya pendirian. Orang hanya punya semangat hangat-hangat tai ayam. Orang hanya banyak bicara, tetapi ketika dihadapkan kepada masalah yang nyata, yang serius, akhirnya lari, tidak mau bertanggung jawab. Esok dele sore tempe, pagi ngomong begini, sore ngomong begini, sore ngomong begini, pagi ngomong lain lagi. Maka selalu berubah-ubah untuk membela diri, menyelamatkan diri. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang Petrus yang esok dele sore tempe semangatnya, yang hangat-hangat tai ayam. Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan juga orang banyak. Kepada murid-muridnya Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia atau Musa, atau salah seorang dari nabi. Tetapi katamu sendiri, menurut kamu, jangan orang lain, kamu, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memuji Petrus karena Petrus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah. Tetapi kemudian Yesus menceritakan siapa sejatinya dirinya. Dia cerita bahwa anak manusia harus menderita, harus ditangkap, disesah, kemudian juga disiksa,
sampai disalibkan, akhirnya wafat, tetapi kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus tidak terima dengan warta Yesus, nubuat Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia dirinya harus menderita. Maka Petrus menarik Yesus dan mengatakan, "Tidak, itu tidak mungkin bagi kamu. Saya akan membela mati-matian kalau kamu dicelakai, kalau guru dicelakai." Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang baru saja memuji Petrus, kemudian mengutuk Petrus. "Celakalah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu kenikmatan, tidak mau sengsara, tidak mau menghadapi salib, semuanya mau sukses. Pikiran manusia, kita yang penting gampang bekerja, sukses, dan akhirnya tidak perlu kerja keras, semuanya sudah membuahkan hasil yang melimpah. Itu maunya manusia. Tetapi pikiran Allah, pertimbangan Allah, semuanya di luar pertimbangan manusia, yaitu Petrus tadi. Kemudian Yesus menegur Petrus. Lalu Yesus melanjutkan pelajarannya. Anak manusia harus menderita, akan mengalami segala siksaan, disalib, dan kemudian dibangkitkan. Lalu Yesus mengatakan, "Barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya." Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memikul salib. Salib hidup kita. Kita menyangkal diri, membuat orang lain menjadi salib kita yang membahagiakan kalau memang orang lain itu membutuhkan bantuan kita, membutuhkan campur tangan kita. Ada seorang keluarga muda yang sangat menarik bagi saya. Keluarga itu istrinya kena tukso sehingga susah sekali punya anak. Berkali-kali mengandung tetapi keguguran karena janinnya dimakan tukso. Akhirnya berkat Tuhan, keluarga itu diberi satu anak yang sungguh-sungguh menggembirakan. Anak yang cerdas, anak yang selalu aktif, dan pokoknya patut disyukuri. Kemudian dia kontrak di satu rumah, dan ada seorang ibu punya anak satu juga kontrak di rumah itu. Tetapi ibu itu ditinggal oleh suaminya. Dia harus berjuang tertatih-tatih menghidupi anaknya yang masih kecil dan untuk hidup sendiri karena dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Maka suatu saat ibu itu kembali ke kampungnya dan menitipkan anaknya kepada keluarga yang satu kontrakan itu. Tetapi lama-kelamaan tidak pernah ditengok, ditinggalkan, dan anak itu pun akhirnya menjadi anak angkat dari keluarga itu. Maka keluarga itu yang kesulitan untuk mendapatkan anak karena si ibu tukso, kemudian dia mensyukuri, mencoba untuk merengkuh atau merawat anak itu karena sudah dilupakan ibunya. Lama sampai bertahun-tahun karena perbedaan agama juga, si anak itu bahkan diundang guru ngaji untuk mengajari ngaji anak tersebut. Keluarga itu pun mendampinginya walaupun dia Katolik, tetapi anak ini anak yang Muslim, maka tetap diundang guru ngaji supaya dia dewasa juga tidak buta dalam hal ajaran agama. Kemudian dia mulai merasakan di keluarga itu. Bahkan kalau pulang ke rumahnya ketemu ibu kandungnya, dia sudah tidak merasa kangen, lebih kangen ke keluarga sambungnya, dan itu membuat dia kerasan di situ.
apalagi jarak dengan kakaknya, yaitu anak kandung dari keluarga itu tidak terlalu jauh. Maka saudara-saudari yang terkasih, keluarga itu merawat anak itu dengan penuh tanggung jawab. Walaupun beda agama, walaupun dari keluarga yang tidak mampu, tetapi dia selalu diberi perhatian lebih, selalu dianggap seperti anak sendiri, dan dia merasakan, saya diwongke, ini keluarga saya yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga itu tentu memikul salib. Keluarga itu tentu harus menyangkal diri. Kadang-kadang anak kandungnya pun protes bahwa kenapa dia lebih disayangi daripada saya, anak kandungnya. Tetapi keluarga itu selalu berhasil menghibur anak itu untuk mengatakan bahwa semuanya dikasihi. Bahkan kamu sebagai anak kandung lebih dikasihi juga dari pengalaman yang sudah ada. Sudah diberi ini, diberi itu, diperhatikan ini. Kalau dia dituntut ini, dituntut itu, sehingga dia pun merasakan dibutuhkan dalam keluarga itu. Maka pelan-pelan anak itu bisa memahami anak kandungnya. Dan akhirnya keluarga itu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengesankan, yang merawat orang supaya bukan anaknya sendiri, tetapi dirawat seperti anak sendiri. Maka kalau kita merasakan konsisten dengan pilihan dari awal, ya dia saya rawat, maka konsistensi ini harus berjalan terus-menerus seumur hidup, sampai dengan segala konsekuensi-konsekuensinya, yaitu memanggil, yaitu mencarikan guru ngaji, menyekolahkan, mendidik anak itu untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dewasa dalam hal iman sesuai dengan agamanya, dalam hal kepribadian, juga dewasa sebagai anak dalam keluarga itu. Semoga kita semua juga konsisten dengan pilihan dan jawaban kita. Tidak hangat-hangat tai ayam. Tidak selalu berubah-ubah hanya mencari alasan dan excuse untuk diri sendiri, memaafkan diri sendiri kalau kita lemah. Tetapi kita selalu konsisten dengan pilihan kita, dengan risiko-risiko pilihan kita. Dan akhirnya kita pun akan mengalami salib yang membahagiakan, yang membawa pada kebangkitan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari mendoan dele esok dele sore tempe, Santo Petrus yang kadang plin-plan, kita diajak untuk konsisten dengan iman dan pilihan-pilihan kita. Salam Kamer, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.